Sudah sampai ke kemarin ke satu ya. Satu. Sekarang hadis yang kedua. Babu birrul walidaini wasilatul arhami. Haza babun. Kalau jadi ente boleh baca babu birrul walidain. Babun birrul walidain. Takdirnya haza babun. Hadis yang kedua, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yajzi waladun walidan illa ayyajidahu mamlukan fayastariyahu fayutiqahu. Rawahu Muslimun. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yajzi waladun walidan illa ayyajidahu mamlukan. Tidak lunas, tidak habis seorang anak kepada kedua orang tuanya itu jasanya, atau tidak lunas ente bayar jasa seorang anak. Jadi la yajzi, tidak lunas anak membayar jasa walidan kepada orang tuanya illa, kalau mau jasa itu ente bisa bayar lunas ya, ayyajidahu, bahwasanya kamu dapatinya, ibumu atau orang tuamu yang laki atau bapakmu mamlukan, menjadi budak, bayastariyahu, maka kamu memerdekakannya. Bayastariyahu, kamu membelinya, bayu'tiqahu, dan kamu memerdekakannya. Artinya apa ini? Ini hadis, coba ente lihat, apa dalam hadis, faedah ini hadis, isi ini hadis, mafhum ini hadis. Coba lihat, azimu haqqul walidaini fil Islam, sangat besar hak kedua orang tuamu di dalam Islam. Jadi kamu harus berbakti kepada orang tua. Nggak habis ente bayar, nggak akan lunas ente bayar. Sekalipun ente bikin rumah yang 7 tingkat, ente rawat, nggak akan lunas. Kecuali ketika dia itu jadi budak, ente beli dan ente merdekakan. Bagaimana ente beli kalau ente masih budak juga? Anak budak ya pas, mak budak ya pasti anak budak. Kecuali nanti ada budak bar namanya. Ini artinya sebesar apapun kita rawat orang tua masih, makanya di sana di dalam ayat tuh, coba lihat mundur kemarin ayat tuh, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Coba ke bed mundur itu halaman 305 tuh ayat. Wa qada rabbuka, itu coba lihat Al-Isra. Di situ ada Al-Ankabut, ada Al-Isra. Coba lihat. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Pertama, kewajiban kita yaitu berbakti dan menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah kepada Allah taala. Kerjakan perintah Allah taala. Yang kedua, wabil walidaini ihsana. Dan kedua orang dengan kedua orang tuanya. Ini baknya namanya sababian. Wabil walidaini, dengan kedua orang tua ihsanan, kamu harus berbuat baik. Tuh. Ayat selanjutnya, wahfid lahuma janaha zulli minar rahmah, rendahkan sayapmu bagi keduanya
Artinya buang egomu kepada kedua orang tuamu. Minar rahmati, dan berilah kasih sayang kepada kedua orang tuamu. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Coba orang tua itu kepada anak, makanya wajib, makanya sampai dikatakan ada hadis lain, al jannatu tahta aqdamil ummahat. Anak yang uqul walidain, yang durhaka, tidak berbakti kepada orang tua, jelas dia Allah murka. Ridallah fi ridal walidain wa suhtallahi fi suhtil walidain. Ridhonya Allah yaitu dengan sebab ridho kedua orang tuanya. Murkanya Allah juga dengan sebab murka kedua orang tuanya. Nah, inilah sejauh ini. Makanya di sini dikatakan nggak bakalan habis. Coba mak ente lagi makan, ente lagi di pangku, ditetein, lu berak. Tapi emak itu coba lihat, tatkala lu berak dia berhenti makan, dia cebokin dulu lu. Apakah emak makan kan gua lagi makan lu berak, ente langsung dilemparin ke balai? Ada yang begitu? Enggak ada. Kebaikan yang itu tuh, kasih sayang itu enggak bakalan habis, enggak bakalan bisa ente balas. Kecuali andai kata kisos, lu orang tua ente umpama nyolok umpama mata orang sampai copot, maka dikisos, maka ente gantiin mata gua aja nih colok, jangan mata orang tua gua. Nah, itu mungkin barangkali. Coba lihat tuh. Apa dalam hadis, lihat lagi tuh, coba lihat apa dalam hadis azimu haqqil walidain fil Islam. Besar hak kedua orang tua di dalam Islam. Kewajiban anak itu yaitu berbakti kepada kedua orang tuanya. Selanjutnya, mafhum yang kedua, annal walida yuktiku bimujarradi syira'il waladi lahu wa la yahtaju ila sigatin fasyara'u wahdahu sababun lil itki. Jadi annal walid orang tua yuktik, kamu merdekakan bimujarradi syira'il walad wala yahtaju ila sigatihi. Jadi kan jangan diungkat-ungkat, jangan manan, jangan dibangkit-bangkit nih. Nyak tuh, lu tuh. Gua kasih ini. Tuh. Tidak namanya itu berbakti. Ikhlas lillahi ta'ala. Emang kewajiban kita. Fasyira'u wahdahu, maka ente ngebeli memerdekakan orang tua itu sababun lil itki, itu menjadi sebab bagi orang yang itik. Jadi jelas sekali di sini, orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya itu bagaikan pohon tidak bersemi dan tidak berakar. La yahya wa la yamut, tidak hidup dan juga tidak mati. Artinya nggak bakalan bahagia. Hati-hati, jangan sampai orang tua nggak redo dengan perbuatan ente dan lain sebagainya. Itu satu. Hadis yang ketiga,
Wa anhu aidan radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana qala man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyasil rahimahu wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Muttafaqun alaih. Ini hadis sudah paling nomor 2 dari Al-Quran karena derajatnya muttafaqun alaih. 2 ulama hadis yang diakui oleh dunia yaitu Bukhari Muslim akur baik sanadnya dan juga matannya. Di sini ranking kewajiban terhadap atau kita berbakti terhadap orang tua dan juga wajib silaturahim. Ini hadis ini lebih mendekati kepada kewajiban silaturahim. Man kana yu'minu billah, siapa orang yang beriman kepada Allah wal yaumil akhir dan beriman kepada hari kiamat, fal yukrim dhaifahu, maka hendaklah muliakan tamunya. Tamu yang mana? Ada banyak kategori, ya kebiasaan tetamu ialah, apalagi tamu saudara kita dari jauh nginep 3 hari berapa hari, muliain, kasih yang ada di rumah kita apa, sediain dan muliain. Hormati, artinya hormati ya, layani dia sebagai tamu. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, dan siapa orang yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, falyasir rahimahu, maka sambunglah silaturahim. Kewajiban nyambung silaturahim di sini adalah kepada saudara. Minal qarabati, kerabat yang masih terkena darah, ada sambungan darah, ponakan, encang, encing, mamang, engkong, encek, ya begitulah yang masih ada kena saudara. Sepupu kita, abang kita, engkong kita, mamang kita, encek kita, mau yang jauh mau yang dekat. Kalau tetangga lain lagi, nanti ada hak ke tetangga. Tetangga yang paling dekat, tetangga yang baik, yang kita saling watawasau bil haqqi watawasau bis sabri. Kita saling mengisi hak dan kesabaran. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut, dan siapa orang yang beriman dengan Allah dan hari kiamat, maka hendaklah berkata baik. Coba ini hadis jelas. Bilangin dok kepada mereka-mereka yang intoleran. Orang Islam itu perintahnya falyaqul khairan. Jangan ngatain orang, jangan menghasut orang, jangan bohong. Itu coba. Falyaqul khairan. Katakanlah yang baik, yang benar, yang etik, attitude, punya apa ya? Punya etika. Beda ngajar, kalau ngajar katakan yang baik, katakan yang benar. Qulil haq walau kana murran. Memang ada sebagai nushan, katakan dia seperti kalau memang dia sudah sering, sudah tukang apa umpama, tukang dusta, tukang apa, hati-hati, baik-baik lu tadi dibohongin. Itu omongan kita itu nushan, nasihat kepada mereka. Jadi kita lebih bagus husnuzon, jangan suuzon. Au yasmut, atau kalau nggak mau ngomong yang baik, diam. Lebih bagus muttafaqun alaih.
Apa adalah hadis? Coba lihat hadis faedahnya ini. Bil idopati ila ma taqaddama fil bab, diidopatkan kepada hadis-hadis yang terdahulu di dalam bab ini. Satu, at-targhib bi ikramid dhaif, wasilatul arham, walinil kalam. Targhib dianjurkan ya, atau melazimkan dengan memuliakan tamu, bersilaturahmi, jangan marahan, jengkel sama mamang, sama encik, sama encek, sama ponakan, sama misanan. Tuh lihat. Walinil kalam, berbicaralah yang lembut, jangan menyinggung orang, jangan ngatain orang, jangan mendustakan orang, jangan khianat. Banyak sekali. Wal imsak fi paksil kalam, dan menahan daripada ucapan yang keji, yang jelek. Babi lu, anjing lu, seperti yang sekarang ini ada kampret, ada cebong, nggak perlu. Ya. Fa inna zalika min imaratil imani billahi wal yaumil akhir. Maka yang demikian itu daripada tanda-tanda beriman pada Allah dan hari kiamat. Allah alam, nanti kita lanjutkan hadis yang keempat.